ketemu lagi dengan kami jalan-jalan Juliana Francesco di Museum Etnografica Lunigiana. Semoga kalian enjoy ya. Siamo a Villafranca, in Lunigiana. Oggi andremo a visitare il museo etnografico che è là dietro, dove si parla della storia, di come vivevano i nostri antenati in questa zona, degli stili di vita, degli oggetti che utilizzavano e quant'altro. Andremo a visitarlo per voi. Ciao! Ciao! Museum Etnografi Lunigiana terletak di Villafranca di Lunigiana yang menyimpan bukti material dari peradaban petani pada waktu masa lalu yang sampai sekarang tetap tidak berubah selama berabad-abad. Museum ini bertempat di Villafranca yang merupakan gedung pabrik pada abad ke-14 di komunitas Villafranca. Ini adalah patung Flavio Torello Barachini, merupakan seorang pilot Italia yang lahir di daerah ini yaitu Villafranca Lunigiana pada 28 Juli 1895 dan meninggal dunia di Roma tanggal 18 Agustus 1928. Patung ini didedikasikan untuk Flavio karena Flavio merupakan pilot yang bertugas di Kesatuan Penerbangan Angkatan Darat Kerajaan Italia pada masa lalu, dan ia dianugerahi medali emas untuk keberanian militernya selama Perang Dunia Pertama hingga mencapai 31 kemenangan di udara pada waktu lalu. 21 diantaranya diakui sepenuhnya dalam 6 bulan kegiatannya yang paling efektif. Benda-benda ataupun bahan-bahan yang berada di dalam museum itu merupakan benda-benda atau bahan-bahan yang berada antara akhir abad ke-18 dan periode kedua pasca perang. Diatur dalam 11 ruang tematik yang kemudian direkonstruksi dalam berbagai aspek kehidupan pedesaan ya. Dari budidaya rami hingga tenun, dari pengerjaan kayu hingga pengobatan tradisional, tanpa melupakan dapur penggilingan, membuat roti, pemrosesan buah kastanyet dan gandum, bahkan anyaman-anyaman, serta unit pengukuran lokal pemrosesan susu. Jadi museum ini terdapat 3 lantai yang masing-masing lantai menjelaskan tentang kehidupan pedesaan pada masa lalu di Villafranca Lunigiana. Lantai pertama itu tema tentang hal-hal yang berbau keagamaan ya, hal-hal mengenai keagamaan. Jadi di sini pada masa lalu tuh mereka masih percaya adanya hal-hal yang jahat ya. Jadi kita lihat ada bawang putih, ada salib, ada simbol-simbol keagamaan lainnya ya. Misalnya di sini mereka pakai salib, dan ada juga untuk menghindari hal-hal yang buruk dan jahat, mereka menggunakan bawang putih. Yang berikutnya ada juga tentang bagaimana mereka melakukan timbangan ya. Ada timbangan di sini dalam bentuk besi ya, dari besi ini. Jadi untuk di pasar mereka itu, atau misalnya mereka melakukan pengukuran untuk memasak, di rumah juga mereka pakai timbangan, atau bahkan mereka melakukan perdagangan di pasar pakai timbangan. Dan ada juga di sini yaitu bagaimana mereka mengolah susu, mulai dari pemerahan susu sampai pada memasaknya sehingga jadi makanan dari susu ini ya, menjadi keju dan sebagainya.
Sementara di lantai 2 itu berisi tentang hal-hal yang bagaimana mereka untuk alat-alat pertanian, alat-alat memasak. Jadi di situ ada pengolahan besi ya. Bagaimana mereka menempa besi dan menghasilkan alat-alat perekonomian, misalnya tungku dan sebagainya. Juga ada alat tenun, bagaimana mereka menghasilkan tekstil ya. Ada juga bagaimana mereka menyimpan bahan makanan untuk musim dingin. Jadi mereka membuat semacam lemari atau kas ya untuk menyimpan bahan-bahan. Serta ada juga alat untuk menempa besi serta menempa batu. Di sini kita bisa lihat ya dari bahan batu juga. Lantai ketiga di sini ada 3 hal ya. Pertama, bagaimana membuat
atau mengolah bahan makanan yang berasal dari buah kastanyet. Dan juga bagaimana mengolah gandum menjadi bahan makanan. Serta di sini ada namanya alat yang paling berat atau mesin utama untuk memompa air. Jadi seperti kincir air untuk menghasilkan energi. Ya, dari sungai mereka ambil itu air, lalu mereka membuat kincir angin, kincir air, kincir batu, atau bahkan tenaga untuk memeras buah zaitun untuk menghasilkan minyak. Jadi museum etnografi yang ada di Lunigiana Villa Franca ini merupakan tampilan budaya populer di sini ya, di Lunigiana, yang merupakan petani selama berabad-abad dan tidak berubah, yang pada akhirnya belakangan ini mulai menghilang dengan cepat. Walaupun di dalam museum terdapat 3 lantai, tapi pada dasarnya terdapat 13 bagian yang diurutkan berdasarkan tema dan siklus produksi dan mengambil petunjuk dari benda-benda sehari-hari sebagai peralatan kerja dan kerajinan tangan, di mana mereka menjelaskan kegiatan utama, ekonomi, dan kegunaan dari kebiasaan masyarakat pedesaan. Terlebih khusus lagi adalah budidaya dan pengolahan rami ya, dengan teknik yang digunakan untuk mendapatkan serat tekstil dan mengubahnya menjadi benang, serta transformasi produk pertanian, yaitu kegiatan kehutanan pastoral, jalinan anyaman dengan metode panen dan pengolahan spesies pohon yang digunakan untuk konstruksi di bidang produk domestik pertanian yang paling umum seperti keranjang, kavanye, panir, saringan untuk membersihkan sereal, rak untuk mengeringkan buah dan jamur, pelapis untuk termos, dan juga pemrosesan jamur, pelapis labu, pengolahan gandum, dan juga alat-alat yang akrab dengan memasak dalam kayu ya, juga mulai pemerahan susunya dari sapi ya, hingga pengawetan keju, hingga persiapan mentega dan ricotta. Juga pemrosesan kastanyet dari panennya hingga penggunaannya dengan rekonstruksi cara mengeringkan, serta membentuk bagaimana dibakar dalam ruang api yang tradisional tempat kastanyet ditempatkan. Serta bagaimana proses mengering dalam panasnya api, atau bahkan yang melakukan proses pengasapan ya dalam perapian. Jadi ada ruang khusus di sini didedikasikan untuk menunjukkan atau ilustrasi sistem pengukuran kuno, serta yang digunakan untuk bahan pertukaran pada waktu perdagangan di pasar. Nah, gimana teman-teman? Inilah Museum Etnografik Villa Franca Lunigiana yang menampilkan kehidupan pedesaan di masa lalu. Menarik bukan?
akhirnya selesai juga video jalan-jalan Giuliana Francesco di Museum Etnografi Villa Franca. Semoga kalian enjoy ya. Vi salutiamo dal Museo Etnografico di Villa Franca, dove abbiamo visto la storia di 100, 200, 300 anni fa, come veniva vissuta qua nella Valle del Lunigiana. Un grande saluto a tutti voi. Ciao. Ciao. Prima casa. Halo, ketemu lagi di jalan-jalan Giuliana Francesco. Kali ini kita di depan Dante. Kalian tahu Dante kan? Yang berada di kastil di Villa Franca. Selamat mengikuti. Siamo a Villa Franca davanti al monumento dedicato a Dante, il famoso poeta italiano della Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, e che è stato in questi valli, è passato per la Selva di Filetta, è passato per Mulazzo, per Villa Franca ed è stato dedicato a una statua. Faremo un giro qua dove vi illustreremo anche il castello Malvido che è alle nostre spalle. Purtroppo la guerra non l'ha risparmiato. Ciao, a dopo. Ciao. Ini adalah monumen yang didedikasikan untuk Dante, di mana Dante pernah tinggal di kastil ini, Kastil Malnido. Dante Alighieri diyakini tiba di Villa Franca Lunigiana pada April 1306 yang diundang sebagai prokurator oleh Franceschino Malaspina yang merupakan Marquis of Mulazzo dan juga atas nama keponakannya yaitu Moroello di Giovagallo dan Corrado di Villa Franca. Dante diundang sebagai prokurator untuk mengakhiri kontras berabad-abad antara Malaspina dan Uskup Luni. Dalam pengembaraannya, Dante dari tahun 1302 sampai pada kematiannya di Ravenna pada tahun 1321, Lunigiana merupakan periode yang singkat saat ia datang ke sini, di mana Dante sebagai prokurator perdamaian Castelnuovo tanggal 6 Oktober 1306 antara Malaspina dan Uskup Luni Antonio Nuvolone da Camilla. Jadi kehadiran Dante di Lunigiana dan diyakini tinggal di kastil ini bisa kita baca di dokumentasi berbagai elemen, misalnya Traktat Tindakan Perdamaian Castelnuovo yang ditemukan di Kastil Terrarossa pada abad pertengahan abad ke-18 oleh Marquis Manfredi Malaspina. Ini adalah dua akta notaris dengan surat kuasa Franceschino Malaspina di Mulazzo, di Sarzana, di alun-alun kuno Calcandola, dan akta perdamaian terakhir. Jadi kita belum pergi ke sana ya. Nanti di edisi berikut kami akan mencoba untuk masuk ke kastil di Terrarossa. Ini merupakan Kastil Malnido yang diyakini didirikan sekitar abad ke-11, merupakan benteng pertahanan di mana fungsinya kastil ini pada masa lalu adalah mengendalikan Monte Bardone atau sekarang kita sebut Via Francigena atau Romea dengan rute komunikasi yang paling penting antara Italia Utara dan Tengah sepanjang periode abad pertengahan. Jadi merupakan sebuah poros jalan yang hingga kini masih terlihat. Kalau kita mau masuk ke Villa Franca Lunigiana harus melintas di jalan ini ya. Kastil Malnido juga merupakan istana Malaspina Spinosekki yang diyakini sebagai pusat penyebaran budaya sopan santun yang pada masa lalu dipuji oleh Dante dalam buku puisinya Canto 8 dari Api Penyucian. Dan tinggal di kastil ini sehingga dia terinspirasi dan dia menuliskan 3 bukunya yang terkenal
hingga sekarang, yaitu yang pertama adalah Inverno, yang kedua adalah Purgatorio, dan yang ketiga adalah Paradiso. Sayangnya kastil ini harus hancur ya, hanya ada puing-puing yang kita lihat ini. Karena pada akhir abad ke-19 terjadi pembangunan jalur kereta api, serta pada tahun 1920 terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Tapi masih bisa direnovasi walaupun lambat laun. Pada Perang Dunia Kedua sekitar musim panas 1944 dibom dan dihancurkan. Perabotan-perabotan yang ada di dalam seperti perapian, kusen pintu, kusen jendela, semua dicuri. Dan saat ini reruntuhan kastil hampir seluruhnya tidak terlihat. Banyak sekali tumbuhan liar ya sudah menutupi. Halo, akhirnya kita harus mengakhiri perjalanan kita di jalan-jalan Giuliano Francesco dari Kastil Villafranca. Maldido di Villafranca. Susah namanya, Maldido Villafranca. Kastil Maldido Villafranca. Oke, semoga kalian menikmati. Ciao ciao. Vi salutiamo da Villafranca, dal castello Malnido. Era un bellissimo castello, purtroppo è stato distrutto nella seconda guerra mondiale dai bombardamenti. Rimane qualche rudero, ma era il castello più importante della zona. È ancora bello da vedere, anche se purtroppo è distrutto, e ricorda un passato glorioso della famiglia Malaspina in tutta la Valle Lunigiana. Ciao! Ciao!